Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Durni dari Jawas Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan panitia yang bertugas pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan MGMP atau KKG yang sudah bergabung pada kegiatan kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah lah kita masih bisa diberikan umur, bisa diberikan kesehatan dan bisa diberikan waktu. Kita bisa bergabung bersama-sama dengan kegiatan kali ini. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa pelita kehidupan bagi kita untuk nanti kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita akan membahas tentang blockchain, KKG dan MGMP. Untuk mengefektifkan waktu, acara pada kali ini akan dipandu oleh Ibu Nenden. Padanya saya persilakan. Terima kasih Pak Hendra untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Dr. Ainur Rafiq, Ketua Komponen 3 Kasubdit Bina GTK MI dan MTS. Yang terhormat Bapak Zurni, Jawas dari Jawa Timur. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu panelis beserta peserta seminar kupas tuntas blok keren ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi sebagai moderator dan juga hari ini saya ditemani oleh Bapak Hendra Darmawan dari MAN Kota Cimahi sebagai host. Insya Allah kami akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian dalam acara hari ini. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada pada hari ini. Sekiranya tadi di waktu jam 9:45 itu sebetulnya Bapak Dr. Ainur Rafiq sudah ada di atendi, tapi ternyata beliau susah untuk dinaikkan, mungkin karena jaringan internetnya yang sedang bermasalah. Tapi tidak jadi masalah juga karena alhamdulillah kita sekarang sudah ada pemateri selanjutnya yaitu Bapak Zurni yang insya Allah beliau juga akan memaparkan bagaimana penyusunan proposal dan juga untuk proposal bantuannya untuk KGG, MGMP, MGBK, KKM dan juga Pokjawas Madrasah. Untuk kelangsungan acara ini Bapak dan Ibu, mohon izin jika ingin bertanya, mohon untuk raise hand atau menulis di kolom chat nanti. Insya Allah kami akan membacakan apa yang akan Ibu dan Bapak tanyakan pada pemateri. Tanpa menunggu waktu lama, kami persilahkan Bapak Zurni untuk memaparkan materi kegiatan hari ini. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq selaku Koordinator Komponen 3 MEKR.
Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, rekan-rekan tim saya yang luar biasa, yang secara fisik belum pernah bertemu, tetapi secara emosional kita sering bertemu, sering diskusi, baik di grup maupun secara virtual. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini menjelang pagi menjelang siang karena sudah hampir jam 11, Bapak sekalian, kita bisa bertemu dalam kegiatan forum bincang-bincang santai dalam rangka mengawal bareng-bareng. Nah, karena pada tahun ini kita dapat berkah ya bersama dengan bulan Ramadan, insya Allah kita dapat berkah bahwa tahun ini adalah seluruh komunitas, ada 4.800 komunitas se-Indonesia yang insya Allah akan mendapatkan bantuan supaya komunitas yang sudah ada, yang sudah jalan, sudah hidup semakin baik, semakin berkembang, dan ada output dan outcome yang bisa dibanggakan kita bersama. Oleh karena itu Bapak sekalian, nanti kalau Pak Kasubdit masuk, tolong kami diingatkan nanti kita cancel dulu Bapak sekalian. Siap, Bapak. Yang pertama yang Bu Ninen. Jadi oleh karena itu pada slide berikutnya saja Pak Indra, slide berikutnya saja. Slide berikutnya, oke, berikutnya Pak, tidak usah itu ya. Itu kan hanya bubu saja Pak. Terus slide berikutnya saja Pak. Ya Daina. Nah ini, yang sebelahnya Pak, sebelumnya Pak, yang sebelumnya. Bantuan pemerintah ini, jadi ini sebenarnya bukan bantuan hibah, tetapi namanya adalah bantuan pemerintah. Kenapa bantuan pemerintah? Karena dana yang akan diberikan ke kita itu berangkatnya adalah dari dana pinjaman Bank Dunia, World Bank senilai 3,7 triliun. Nah, dari dana bantuan pemerintah inilah, maka yang itu bukan dananya hibah. Kalau dana hibah bukan dana pinjaman, tetapi memang dana yang diberikan ke kita untuk dikelola. Tetapi kalau dana ini namanya disebut dana pemerintah. Tujuan pokoknya sederhana Bapak sekalian, tetapi luar biasa. Ekspektasinya luar biasa, yaitu penguatan dan perluasan pada peningkatan keprofesian berkelanjutan untuk guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas. Nah, ini menjadi sangat penting. Bapak-Bapak sekalian, kita ingat betul di bulan Oktober akhir 2020, kami sebagai bagian dari tim asesmen kompetensi guru yang dilaksanakan secara masif yang diikuti oleh 72.000 guru se-Indonesia, hasil rata-rata guru-guru kita itu masih di bawah standar. Rata-ratanya hanya 4,4. Ya, jadi hasil AKG 2020 itu masih 4,4 sekalian. Dan insya Allah tahun ini kami baru finalisasi juknis AKG di luar mapel yang kemarin tahun 2020. Tahun ini juga ada AKG asesmen kompetensi guru untuk guru-guru mapel agama, guru RA maupun mapel seperti geografi, seperti sejarah, dan lain-lain. Itu insya Allah tahun ini akan ada asesmen itu. Kebetulan kami yang membantu membuat draft juknisnya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, maka ini tujuan dari bantuan ini dalam rangka meningkatkan kompetensinya kita bersama. Kemudian yang ketiga sekalian, penguatan program pilot kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh direktorat. Jadi selama ini sebenarnya bantuan-bantuan itu sudah berjalan. Di tahun 2018 itu ada bantuan untuk KKG MGMP, walaupun tidak terlalu banyak jangkauannya. 2019 juga ada, 2020 juga ada. Tetapi tidak terlalu masif, tidak bisa menjangkau kepada seluruh komunitas. Nah, di tahun ini diharapkan maka seluruh komunitas itu berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, untuk salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan itu, walaupun sudah berjalan, sudah bagus, tapi tidak mengajukan proposal dan tidak upload SK, maka tidak akan mendapatkan bantuan itu. Nah, ini menjadi penting. Jadi syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan itu adalah wajib membuat proposal sebagai bukti. Oke. Halaman berikutnya Pak Indra. Oke. Ini tidak usah, diloncat saja Pak, diloncat saja. Jadi yang pokok-pokok saja, baru nanti praktek ya. Kalau ini kan pelatihan umum saya ya, karena ini waktunya juga ya. Terus Pak, berikutnya saja Pak Indra. Ini baru buat tadi subuh Bu. Saya lupa betul ya Bu Nindin ya. Perasaan saya jam 1, makanya saya nyantai-nyantai gitu ya. Karena ada dua Zoom, ya, ada dua kegiatan meeting. Nah, bantuan yang akan didapatkan adalah komunitas ini Bapak sekalian. Ini yang perlu kami pertegas. Karena sampai hari ini pemahaman para banyak pejabat struktural maupun kawan-kawan guru bahwa seluruh mata pelajaran
Nah, yang akan mendapatkan bantuan itu di MI ada ada itu ya, yang di MI itu yang mendapatkan itu, yaitu ada 3 bidang, yaitu KKGMI, di mana pokok bahasanya nanti yang akan dibahas itu adalah literasi, numerasi, dan sains. Dan ini sudah tersedia modul-modulnya. Kemudian tugas MTS itu adalah MGMP Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan IPA. Sedangkan untuk MA ada 8 dengan BK, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Ekonomi, dan Biologi. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, sedangkan Pok Jawa juga dapat, KKM juga dapat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, MI itu yang KKGMI basisnya semua kecamatan. Nah, ini yang perlu dipertegas, karena tidak semua memahami juknis. Jadi KKGMI adalah basisnya semua kecamatan. Jadi misalnya di Kecamatan Cimahi, misalnya ada 20 kecamatan, maka minimal 20 kecamatan itu yang paling pokok sudah terbentuk KKG-nya, kemudian mengajukan proposal, maka insya Allah dipastikan dapat. Itu ya, jadi ya kita nggak bisa mendahului kehendak Allah. Ya, tetapi itu yang ingin saya sampaikan di forum ini. Kalau Bu Ninden, kabupaten mana Bu Ninden? Kabupaten mana Bu, Bunda? Saya Kabupaten Sukabumi. Sukabumi, Pak. Sukabumi misalnya. Sukabumi ada berapa kecamatan, Bunda? Bu Ninden. Contoh, saya ingin memberikan contoh biar paham gitu. Banyak, Halo? Pak. Ada paham. Waduh. Nah, ya, maksud saya begini kawan-kawan sekalian, biar paham maksud saya. Jadi KKGMI itu basisnya kecamatan. Jadi semua KKGMI yang berbasis kecamatan yang paling pokok sudah punya SK dan mengajukan proposal, maka insya Allah dipastikan dapat bantuan itu. Gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dulu di forum ini. Sedangkan MGMP basisnya kabupaten. Nah, basisnya kabupaten. Nah, berarti satu kabupaten bisa saja nanti matematika Pak, bahasa matematika banyak, bahasa Indonesia banyak misalnya. Berarti satu kabupaten bisa saja MGMP Matematika 01 Kabupaten Sukabumi misalnya. Kemudian MGMP Matematika 02 Sukabumi dan seterusnya. Misalnya ternyata anggotanya ada 100 misalnya sekabupaten, maka berarti ada 3 komunitas MGMP. Jadi tidak berbasis kecamatan. Kalau MGMP tapi basisnya basis kabupaten. Nah ini, karena kemarin kenapa kami paham itu, karena kami hampir tiap hari kami melakukan virtual dengan banyak komunitas. Ternyata dilihat dari SK-nya saja banyak yang bermasalah, itu maksudnya seperti itu. Nah, supaya bantuannya dapat, maka wajib syarat mutlaknya SK-nya benar. Nah ini, baru nanti akan saya bimbing, saya berikan contoh bagaimana proposal yang standar sesuai dengan juknis. Walaupun nanti aplikasinya kata Pak Kasubdit nanti akan lebih slim. Jadi nanti akan diupload, tidak ada yang manual. Karena contoh misalnya, se-Aceh itu sudah diminta proposalnya head copy. Waduh, saya semalam dengan Aceh misalnya. Ternyata di sana diminta head copy-nya oleh kami. Padahal nanti yang diupload itu adalah soft copy. Nah, oleh karena itu sebelum upload soft copy kan kita perlu tahu bagaimana cara membuat proposal yang benar. Begitu juga MGMP Alia itu adalah berbasis kabupaten. MGBK hanya Alia, tidak ada di Sanawiyah. Kemudian Pok Jawas kabupaten kota, seluruh Pok Jawas kabupaten kota yang sesuai yang sudah punya SK. Nah, itu standar. Itu pasti dapat KKM. Nah, sama dengan KKM Bapak sekalian. Ada kata di forum ini, ada kawan-kawan pengurus KKM, maka KKM yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini, maka itu adalah KKM yang berbasis kabupaten, bukan KKM kecamatan. Nah, itu ya, yang berbasis kabupaten itu. Kemudian lanjut Pak Indra di poin berikutnya saja, biar ini karena yang penting-penting saja yang sangat saya tekankan. Kalau yang tidak penting kita lalui. Monggo oke. Ini lanjut saja Pak, lanjut saja. Biar nanti dibaca saja oleh kawan-kawan. Lanjut. Oke, lanjut saja. Oke. Di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, proposal itu secara resmi nanti diupload di aplikasi yang akan diberikan oleh komponen 3. Tetapi diingat bahwa kata Pak Kasubdit, karena kami intent hampir tiap hari koordinasi dengan beliau,
bahwa nanti itu gabungan antara komponen 1, komponen 3 dan komponen 4 dalam kegiatan upload proposal ini. Karena IT-nya ada di komponen 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mekanismenya? Maka komunitas membuat proposal. Jadi seharusnya di minggu depan ini waktunya sudah upload proposal. Di akhir April, proposal itu diupload, kemudian setelah itu tim Kanwil, kalau kami di Jawa Timur sudah ada SK resmi Bapak Ibu sekalian, jadi ada tim sosialisasi, jadi kami di Jawa Timur, mohon maaf mungkin satu-satunya se-Indonesia, kami tim itu ada 12 orang yang di SK-kan resmi oleh Kanwil, kemudian kami selama seminggu sudah sosialisasi, masih bagaimana cara penyusunan proposal yang standar, baru akhir minggu ini, setelah akhir bulan ini, kalau sudah diupload, maka tim itu akan membantu PCU melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk. Karena asumsi kami di Jawa Timur ada sekitar 1.200 proposal yang akan masuk, dengan asumsi karena ada 666 kecamatan. Ya, dari 38 kabupaten kota sehingga ini. Baru hasil seleksi itulah diberikan kepada Kakanwil untuk diberikan pengantar, disampaikan ke Direktorat GTK, dan GTK mengeluarkan SK para penerima komunitas. Nah, yang berhak mendapatkan bantuan. Oke, lanjut Pak Hendra. Nah, langsung masuk di teknis. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak sekalian, apa kata kuncinya Bapak sekalian? Jadi proposal itu tidak sama dengan proposal pada umumnya. Tapi proposal itu mengacunya kepada ada beberapa juknis. Yang pertama juknis tentang bantuan, yaitu bantuan Juknis 606, SK Dirjen Pendis 606 tahun 2001 tentang juknis bantuan. Nah, itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, maka sistematika ini kita turunkan dari juknis. Nah, ini yang tidak dipahami kan di situ, ya. Ada banyak proposal yang diminta dikoreksi ke kami, dikirim ke kami, tapi secara umum proposal sama dengan proposal pada umumnya. Nah, oleh karena itu maka harus dipahami untuk menyusun juknis, karena kami konsultasi juga dengan konsultan, dengan Pak Barotin, kata kuncinya ikuti juknis bantuan. Nah, supaya lolos, tidak tertolak secara sistem, kan ini kan by sistem karena diupload kan, maka syarat mutlaknya untuk supaya lolos mendapatkan bantuan, maka cara pembuatan proposalnya juga harus mengikuti juknis. Yang pertama adalah dasar pemikiran. Dasar pemikiran itu, misalnya contoh Bu Ninin ini guru apa Bu Ninin? Ibu, guru apa Bu Ninin misalnya? Saya guru IPA. Wah, alhamdulillah guru IPA. Mungkin AKG-nya kemarin tinggi Bu Ninin. Contoh misalnya, ya kalau kami kan tahu karena kami yang membuat laporan hasil summary-nya itu terakhir kemarin kan kami yang menyusun dengan tim, ya. Cuman kan tidak boleh karena kita ada fakta integritas, tidak boleh membocorkan hasil itu kepada siapapun kecuali guru yang bersangkutan yang tahu. Jadi misalnya setelah Bu Nini, misalnya guru-guru IPA sekabupaten sekomunitasnya Bu Nini misalnya dianalisis hasil AKG-nya yang terendah itu apa, ya, hasil AKG-nya yang terendah itu apa, maka itu yang diangkat menjadi tema besar kita dalam proposal itu. Nah, ini sehingga dasar pemikiran itu mendasarkan di situ. Nah, tidak hanya sekedar buat dasar pemikiran, tapi bahwa kebutuhan PKB-nya guru didasarkan pada analisis kebutuhan PKB yang didasarkan hasil asesmen. Nah, ini, mohon maaf Bapak sekalian, saya jelaskan seperti ini supaya kawan-kawan paham betul. Kalau nanti di proposal sudah ada contoh proposal, nanti akan kita terangkan detail, simple saja. Tetapi ini penting kami terangkan. Kemudian yang kedua, tujuan. Di bab 1 ini bab pendahuluan tujuan. Nah, tujuannya itu mengacu pada di atasnya. Karena misalnya apa yang perlu ditingkatkan misalnya? Misalnya, di atasnya dasar pemikirannya bahwa ternyata hasil AKG 2020 lemah di sini, maka yang perlu ditingkatkan adalah bla bla dan seterusnya misalnya. Maka tujuannya dalam rangka meningkatkan apa yang jadi pemikiran di atasnya itu. Kemudian sasarannya adalah guru-guru IPA yang tergabung dalam MGMP, dalam musyawarah guru mata pelajaran IPA. Nah, gitu caranya seperti itu. Jadi harus clear. Bahasanya lugas, tidak perlu bertele-tele. Cukup simpel saja. Makanya kata Pak Kasubdit, kata Bapak Dr. Ainur Raufik, nanti aplikasinya cukup simple dan slim dan smart. Katanya bahasanya beliau seperti itu. Kemudian dampak. Nah, ini yang diinginkan.
Kalau tadi misalnya komunitasnya Bu Denden lemah di aspek apa misalnya, maka dampak yang diharap atau hasil yang diharapkan setelah adanya kegiatan apa di komunitas itu, di MGMP itu, maka dampak yang akan misalnya meningkatkan pemahaman guru, meningkatnya kompetensi guru, guru memahami begini, guru begini dan seterusnya. Jadi ada satu dua dan seterusnya. Itu di bab satu, saya selesai bab satu. Bab dua, di bab dua ini adalah ijtihad, tidak ada di Juknis. Tetapi diingat bahwa sekalian bahwa tim provinsi, seluruh tim provinsi itu ada instrumen penilaian. Nah, nanti saya kirim, lupa saya tadi tidak kirim di grup ya, nanti saya kirim. Bahwa itu ada instrumen penilaian proposal namanya. Nah, instrumen penilaian proposal itu maka struktur dan profil itu ada nilainya, yaitu bobotnya 30. Makanya kalau kami di Jawa Timur sama masangan itu. Tetapi tidak menjadi bab, tidak masalah, mungkin bisa saja nanti diselipkan di mana. Atau jadi lampiran, monggo. Jadi tidak wajib persis sama dengan ini Bapak sekalian. Jadi ini adalah kami ambil dari instrumen penilaian proposal. Kalau ditanya di Juknis tidak ada ini di bab 2 ini. Nah ini. Jadi itu Bapak sekalian biar paham. Karena ini bobotnya 30. Nah, begitu dengan nanti akan kami kirim bahwa di Juknis apa di instrumen penilaian proposal itu bobot tentang profil dan struktur organisasi nilainya 30. Oke, bab 3 Pak. Lanjut. Slide berikutnya. Oke, bab 3. Di bab 3 ini bicara tentang deskripsi perencanaan program dan jadwalnya. Jadi hanya ada 2. Jadi ada rencana kegiatan. Kegiatan itu apa saja. Diingat Bapak sekalian bahwa kegiatan kini adalah tidak sama dengan bantuan-bantuan pada umumnya. Kalau bantuan pada umumnya kan diberikan workshop 3 hari selesai. Setelah itu baru buat laporan. Nah, pendekatan kita, pola yang dilakukan dalam kegiatan ini perlu saya sampaikan bahwa adalah polanya in service learning dan on the job learning. Berapa? Nah, perlu saya sampaikan. Untuk KKG 5 kali kegiatan. Nah, ini yang perlu dicatat kawan-kawan sekalian. Ya, kalau baca Juknis kelamaan mungkin ya. 5 kali kegiatan untuk KKG 5 kali kegiatan. Untuk KKG, untuk MGMP, KKM, Jawas itu 7 kali kegiatan. Nah, baru nanti akan kami rinci kegiatannya itu berapa kali. Untuk KKG dengan 5 kali kegiatan itu adalah 3 kali in dan 2 kali on. Jadi bertemu tatap muka, apakah secara tatap muka langsung atau tatap muka seperti virtual kayak ini, maka itu in-nya itu 3 kali. Baru nanti on the job learning-nya itu praktek di lembaganya masing-masing, kalau itu guru-guru, kalau kepala madrasah praktek di lembaganya masing-masing, kalau pengawas praktek di wilayah binanya masing-masing itu 2 kali, itu kalau pengawas tingkat MI. Kalau guru 2 kalinya on the job learning, artinya praktek apa yang sudah dibicarakan misalnya Bu Ninin misalnya bicara tentang misalnya contoh, saya berikan contoh sedikit simpel saja, misalnya bagaimana cara membuat RPP terintegrasi misalnya yang terbaru misalnya. Nah, kalau pada pemaparan pertama itu ada materi itu, maka dibawa nanti ke lembaganya masing-masing, berarti kawan-kawan guru praktek menyusun itu sambil praktek bagaimana cara mengimplementasikannya. Itu namanya on the job learning. Oke. Nah, itu namanya rencana kegiatan. Kemudian jadwal. Kapan jadwalnya Bapak sekalian? Jadwalnya ini panjang, yaitu bulan Juni. Jadi begini Bapak sekalian. Jadi anggaran ini nanti akan masuk total ke rekeningnya Bapak Ibu sekalian itu di bulan Juni awal atau akhir Mei. Oke. Kemudian nanti kegiatan kita itu dari Juni sampai September. Baru di bulan Oktober menyusun LPG. Kalau kami di Jawa Timur, seluruh kegiatan itu kami rancang desain seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami selama membuat proposal kami dampingi seluruh komunitas. Dari KKG, MGMP, KKM, Jawas, kami dampingi semua. Kami ada tim yang mendampingi kegiatan ini. Baru nanti pelaksanaan kita dampingi juga. Sampai cara membuat LPG-nya Bapak-Ibu sekalian. Kita dampingi sampai Oktober selesai, baru grup-grup yang ada kita bubarkan. Jadi seluruh tim itu punya grup. Kami ada di 5 kabupaten, mendampingi 5 kabupaten, kami masuk di 5 grup itu. Nah itu, oke. Kemudian deskripsi perencanaan anggaran. Nah anggarannya ini bagaimana cara mengacunya? Maka mengacunya mohon dicatat, yaitu mengacu pada PMK 119 tahun 2020. Di situ ada SBU dan SBM-nya. Ya, mohon maaf kalau di sini ada kawan-kawan yang PNS atau yang Satkar itu paham apa SBU dan SBM. Yang jelas intinya begini, bahwa
besar kecilnya anggaran untuk tiap mata kegiatan itu adalah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan 119 tahun 2020. Di situ sudah ada tabelnya lengkap. Ya, kalau nanti saya ingat semalam kok ada yang juga share ya. Itu kesempatan juga dari Jawa Timur yang share contoh proposal itu. Tapi kalaupun di-share tidak diterangkan kan tidak paham gitu. Misalnya seperti itu ya. Oke. Berarti yang Pak penutup. Nah, yang tak kalah pentingnya Bapak sekalian adalah ada lampiran-lampirannya. Ini lampiran ini ada di Juknis. Ya, ada di Juknis. Cuman bagi di kami sudah kami convert jadi Word sehingga kawan-kawan tinggal mengisi saja. Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan itu tinggal diisi datanya ketuanya, kemudian di-stempel, selesai. Nah, nanti itu diupload semua berbarengan dengan proposalnya. Pernyataan menjaga keaktifan dan keberlanjutan kelompok itu sudah ada contohnya juga semua di proposal yang saya itu, template itu sudah ada contohnya, tinggal diisi oleh Bapak sekalian. Tak kalah pentingnya Bapak sekalian, walaupun proposalnya sudah sangat bagus, perencanaannya sudah sangat bagus, tapi yang nomor 3 ini yang menjadi penentu juga. Kalau tidak direkomendasi oleh kepala kantor, maka berarti kita tidak akan mendapatkan bantuan itu. Maka jangan lupa Bapak sekalian bahwa supaya kita mendapatkan bantuan itu, maka minta rekomendasi kepada kepala kantor. Kemudian berikutnya, NPWP. NPWP ini hitungan 2 menit selesai. Nah, kalau Bapak sekalian ini yang kendala Pak Indra dan Bu Ninden, perlu saya sampaikan di forum ini, karena begitu pakai online ya, begitu pakai mau buka NPWP online, di situ yang diminta akte notaris. Nah, akte notaris itu diganti dengan nomor SK komunitas. Cukup sediakan fotokopi ketua dan bendahara. Fotokopi ketua dan bendahara itu upload. Hitungan 2 menit yang online itu langsung masuk ke email yang siapa yang mengupload. Saya ulangi ini penting karena mohon maaf sekali lagi, kami sudah berselancar dalam dunia kayak ini. Kami hampir tiap hari Bapak sekalian, bahkan sehari bisa 3 kali saya ya. Jadi cara membuat NPWP ini, satu, siapkan dulu SK komunitas. Kalau itu MGMP, kalau itu Pok Jawas, kalau KKM, KKG. Sediakan fotokopi ketua dan fotokopi sekretaris, bendahara. Nah, tak kalah pentingnya siapkan juga NPWP yang bersangkutan. Nah, kemudian tinggal klik aplikasi pajaknya itu, maka itu masukkan nama yang bersangkutan, ada email, kemudian ada notaris namanya di situ ya. Kalau di aplikasi yang diminta adalah akte notaris, tapi tidak perlu masukkan akte notaris, tapi cukup nomor SK MGMP, KKG, Pok Jawas, KKM yang diterbitkan oleh kepala kantor. Kemudian ada emailnya yang bersangkutan, maka hitungan 2 menit yang online berupa PDF akan masuk ke emailnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau yang asli itu silahkan nanti diambil di kantor pajak. Nah, mohon maaf sekali lagi, ini penting saya terangkan agak detail karena ini yang menjadi tekanan. Karena baru yang kelima, NPWP, rekening. Rekening mohon abaikan dulu Bapak sekalian, yang tidak punya nomor rekening maka abaikan karena nanti dimungkinkan akan dibuatkan oleh direktorat. Sekali lagi saya ulangi, nomor 5 ini bagi MGMP, KKG, Pok Jawas, KKM yang belum punya rekening maka abaikan karena nanti akan dimungkinkan dibuatkan kolektif. Karena dalam rangka membantu memperlancar transfer. Karena kalau rekeningnya macam-macam, tidak sama, tidak satu rekening, maka harus transfer antar bank dulu. Jadi butuh waktu yang lama. Tapi kalau satu bank, maka tinggal pencet tombol, maka dalam hitungan menit sudah bisa masuk ke rekeningnya komunitas sendiri. Ya, baru yang terakhir, yang nomor 6, pernyataan kesanggupan membuat LPG. Nah, tidak apa-apa, satu saat nanti Bapak sekalian, kan memang kalau Bu Ninden dan kawan-kawan sudah nanti dapat bantuan, satu saat bagaimana cara membuat LPG, kita virtual lagi akan kita bantu. Karena kita adalah sama-sama pejuang madrasah gitu. Oke, halaman berikutnya Pak Indra. Oke, kalau anak ini yang saya terangkan nanti. Oke, jadi itu nanti di bab 3 ini yang penting ya, yang tadi itu. Nama kegiatannya apa? Nah, jadi nama kegiatannya apa? Nah, jadi misalnya membahas tentang apa, kemudian tujuan kegiatannya apa, dampaknya apa, bentuk kegiatannya, lesson study misalnya, atau workshop, atau bimtek misalnya, seperti itu. Narasumbernya, mulai sekarang narasumbernya sudah punya gambaran. Ya, narasumbernya harus punya gambaran siapa yang akan dijadikan narasumber.
waktu pelaksanaannya harus jelas. Nah, ini jadi itu. Kemudian pembiayaan. Nah, jadi itu. Terus berikutnya Pak Indra. Jadi potong-potong saja sudah. Oke. Oke, tidak perlu ini. Ya, ini ada contohnya sudah ya. Ini ada contohnya sudah. Nah, oke. Jadi nama kegiatannya peningkatan kompetensi tentang bla bla dan seterusnya. Kemudian tujuan kegiatannya sama dengan di atasnya dalam rangka meningkatkan pengembangan. Dampaknya adalah hasil yang dihasilkan dari kegiatan itu, apa itu yang perlu dijelaskan. Bentuk kegiatannya itu. Nah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, narasumber. Nah, ini yang penting juga. Narasumber, siapa yang boleh jadi narasumber dalam bantuan ini, Bapak sekalian? Yang pertama adalah instruktur nasional dari kegiatan yang sekarang sedang dilaksanakan apa? Verifikasi oleh tim Gitika ya dengan tim pengembang di Bogor kayaknya sudah mulai kemarin lusa. Dan insya Allah hari nanti malam pengumuman siapa yang lolos pada tahap awal. Karena masih banyak kekurangan Pasda dan Paspro banyak yang kurang. Kalau instruktur nasional lebih, tetapi kalau yang Pasprov, Pasda itu kalau sudah dipetakan per mapel per jenjang banyak yang kurang. Nah itu yang boleh menjadi narasumber. Pengawas, tetapi diingat pengawas yang sudah pernah memiliki. Kalaupun pengawas tidak pernah mengikuti pelatihan dan tidak punya sertifikat, maka tidak boleh menjadi narasumber. Kemudian tim pengembang PKB baik itu kabupaten maupun provinsi. Kepala madrasah dan guru yang kompeten yang memiliki sertifikat pelatih. Nah, itu boleh. Nah, nanti Bu Ninglani itu jadi pelatih itu, kan sering ketemu itu ya. Jadi nanti jadi ikut pas bulan Ninglani itu ya. Jadi itu Bos sekalian. Oh, alhamdulillah lolos gitu ya. Kemarin kan sudah wawancara Bu ya. Wawancara apa nulis? Nah, wawancara apa nulis tertulis ya, jawabannya wawancara. Dua-duanya. Waduh, dua-duanya luar biasa itu. Itu garansi namanya. Pak Fahmi ya. Itu. Oh, kalau nulisnya itu kalau jawabnya nulis itu berarti garansi. Prioritas namanya itu. Termasuk nanti wawancara. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, siapa lagi bisa dengan kemitraan kita, bisa dengan Pusdiklat, Dalediklat, Pimpatika dan lain boleh silakan itu. Ya, oke. Kemudian waktu pelaksanaannya selama bulan Juni sampai September, yaitu 4 bulan. Oke, lanjut. Oke, nah ini bantuannya, dana bantuannya ini Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi KKG, makanya kenapa KKG kok sedikit? Karena basisnya semua kecamatan. Coba bayangkan misalnya di Bulani misalnya ada kecamatannya 25, maka seluruh kecamatan 25 minimal hukumnya wajib dapat. Tetapi dengan catatan mengajukan proposal. Nah, sedangkan MGMP memang besar 30 juta, tapi tadi diingat Bu Nenden itu hanya 4 komunitas yang bisa, yaitu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. Jadi kecil. Jadi satu kabupaten kan hanya 120 juta. Tapi kalau KKG misalnya KKG-nya ada 30 KKG, berarti itu kan coba bayangkan kali 15 juta loh. Jadi 450 juta loh satu kabupaten saja. Jadi jangan dibayangkan uangnya kecil. Itu satu kabupaten itu ratusan juta loh Bapak Ibu sekalian. Itu maksud saya seperti itu. Nah ini contoh. Saya berikan contoh biar ngerti kawan-kawan sekalian. Mengapa perlu dikawal sejak awal? Misalnya satu kabupaten ada 30 kecamatan, maka berarti satu kabupaten dari KKG saja sudah 450 juta. Lalu ditambah MGMP, MTS misalnya 4 mapel yaitu 120 juta. Sudah berapa? Sudah 570 juta. Ditambah Jawas itu 30 juta, sudah 600 juta. Ditambah MGMP Aliyah misalnya. 8 mapel misalnya. Nah, 240 juta misalnya. Berarti uang masuk di tiap kabupaten itu kalau betul-betul dikelola dengan baik, maka dana yang masuk itu sekitar 900 juta Bapak sekalian. Luar biasa besar loh ya. Ini maksud saya gambarannya seperti itu bagi kalau itu kecamatannya misalnya 30. Ya, jadi seperti itu. Jadi besar luar biasa. Oke, kita lanjut Bapak sekalian. Lanjut. Ini rencana anggarannya maka mengikuti ini nanti akan saya terangkan pada saat proposal. Nah, jadi nanti cara membuat anggaran yang tadi di bab 4 itu kan ada anggaran. Nah, ini harus seperti ini dirinci. Belanja bahan misalnya Atika. Yang jelas pada ini yang pertama membutuhkan anggaran lebih besar. Kenapa? Karena masih membeli Atika
ada pulpen, ada bloknot, ada bla bla dan seterusnya, misalnya butuh butuh ini, butuh banner dan lain-lain, butuh kopi dan lain-lain, maka itu nah boleh. Atika misalnya ditulis nanti. Kemudian pelaporan. Nah, ya perlu diingat anggaran untuk pelaporan cukup 1 kali. Nah, karena kan 7 kali kegiatan, jadi jangan setiap kalau tidak ada kegiatannya jangan diisi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi cukup pelaporan itu kalau memang sudah diletakkan di awal, dianggarkan di awal ya cukup 1 kali di awal, atau dianggarkan di apa di kegiatan yang paling akhir, misalnya untuk KKG misalnya di kegiatan kelima, maka itu berarti hanya 1 kali itu. Nah, kalau pelaporan baru konsumsi itu sudah juga ada reng-rengannya Pak, di mana untuk tahu harganya konsumsi makan, nanti kawan-kawan sekalian nanti akan saya kirim lagi di grup kecil itu Bu Nenden. Jadi itu dasarnya PMK 119 tahun 2020 sudah ada harganya. Kalau Surabaya itu harga terbesar itu 43.000. Itu untuk konsumsi makan. Kalau jajan, snack itu 23.000. Tapi terbesar, tapi bukan berarti harus ngambil yang terbesar, yang tertinggi. Nah, itu ada dasarnya seperti itu. Itu ya. Kemudian honor panitia. Kalau kemarin konsultasi kami dengan konsultan, ya honor panitia boleh, tetapi disarankan jangan honor panitia. Apa transport saja kalau untuk panitia. Ya, transport saja. Karena lebih aman. Toh kawan sendiri kan, maksud saya seperti itu, walaupun memang bekerja. Disarankan ngambil yang, memang diperbolehkan, tapi kayaknya uangnya kecil gitu ya. Kalau honor kayaknya gimana bahasanya, tapi transport panitia boleh. Nah, panitia itu, perlu kami terangkan walaupun nanti di slide saya juga ada, panitia itu hanya simple. Di PMK 119 tahun 2020 itu, kalau pesertanya di bawah 100 orang, kalau di atas 100 orang minimal ke atas, maka 10% jumlah panitianya. Tapi kalau di bawah 10 orang cukup maksimal 10% dari jumlah anggota itu. Nah, oleh karena itu, maka itu maksimal hanya ada pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota. Jadi cukup 3 orang. Pengarah itu kan tidak dibayar. Pengarah itu kan kepala kemenak ya. Untuk minimal kasih pen maka tidak dibayar itu. Jadi itu. Nah, jadi yang kasarannya yang mendapatkan itu ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota itu ya. Tidak ada bendaharanya itu. Itu kurang itu ya. Oke. Belanja jasa profesi, honor. Honornya narasumber juga ada tabelnya di PMK itu. Ya. Transport narasumber, panitia. Itu ada, kemudian pembelian sarana, protokol. Boleh. Misalnya ada tatap muka nanti di Bonindian misalnya, atau di mana ada tatap muka, boleh membelikan sanitizer, beli masker dan lain boleh, seperti itu. Pengeluaran operasional. Pengeluaran operasional maksudnya karena panitia itu kan wirawiri, komunitas yang wirawiri, masih koordinasi dengan Kasipenma, dengan Kemenak, dengan peserta, maka boleh dianggarkan untuk ala kadarnya ganti transport. Itu boleh seperti itu. Jadi namanya itu biar. Oke, lanjut. Berikutnya. Halaman berikutnya, Pak Indra. Ini kalau ini dibaca sendiri, larangan yang tidak boleh ya, tidak usah. Saya rasa itu kawan-kawan paham itu sudah. Ya, dananya kecil saja mau dibeli komputer kan tidak cukup ya. Ya lanjut saja Pak Indra. Ya pokoknya ini larangannya itu tidak boleh dipakai untuk usaha, tidak boleh untuk beli komputer dan lain-lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ambil contoh. Tetapi kami tidak punya akses semuanya, ini hanya contoh untuk kalau di sini ada KKG. Apakah ada KKG juga yang ikut di sini? Bu Nenen, apa ada KKG yang ikut di sini ya? Kalau tidak ada KKG tidak perlu saya terangkan. Ada Pak, ada tadi. Oke. Kalau ada KKG yang ikut, maka cara membuat proposalnya adalah juga di samping mengacu pada hasil asesmen, maka paling tidak mengacu nanti kepada modul. Karena pada tiap kegiatan itu kan belajar modul, kan modulnya sudah disiapkan. Cuman memang masih agak menjadi kendala karena modul-modul yang tersedia untuk MI itu masih modul kelas bawah. Padahal di Juknis itu ada kelas atas dan ada kelas bawah. Modul yang tersedia masih kelas. Jadi unit-unitnya itu yang dipelajari. Jadi kelas 1 misalnya. Kelas 1 itu ada 4 UPI. UPI itu unit pembelajaran. Kemudian kelas 2 ada 2 UPI. Kelas 4, kelas 3 ada 4 UPI. Nah, itu yang nanti dipelajari bareng-bareng Bapak sekalian. Oke, lanjut. Itu mata untuk bidang sains. Nah, kemudian ini modul untuk numerasi. Nah, numerasi itu juga ada 10 UPI. Nah,
Itu yang akan dipelajari nanti. Artinya kawan-kawan yang sudah ada ketemu modulnya itu, tema-tema modulnya itu, maka nanti tekanannya bukan semua itu dipelajari, tapi ambil memang yang dianggap paling sangat urgen. Kalau sudah selesai bicara tentang satu UP selesai, maka berarti ngambil kepada yang berikutnya. Bukan 10-10-nya itu wajib dipelajari hanya kurun waktu yang singkat itu. Sebelum saya lanjut Bapak sekalian, setiap kali pertemuan itu maksimal hanya 4 jam. Ya, jadi bukan di model workshop sampai sehari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Setiap kegiatan pertemuan apakah itu tatap muka maupun daring maka itu hanya 4 jam. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini contohnya literasi. Jadi itu sudah ada modul-modul apa ya? In on in-nya ya. Itu sudah ada panduannya kan kawan-kawan sekalian. Itu unit 1 apa dan mengapa literasi itu 3 in-nya hanya 3 jam. Nah, prakteknya itu 4 jam. In yang kedua 3 jam dan seterusnya. Itu nanti silakan dipelajari sendiri. Yang akan kita kirim ya, akan kita kirim ulang materi yang belum akan kita kirim ulang. Oh enggak, lanjut Pak Indra. Karena nanti praktek di ini saja. Oke, ini literasi kelas tinggi. Modul-modulnya ini literasi ada sudah. Itu dipelajari sendiri Bapak sekalian, ada 10 UP. Dan itu ada in auditnya juga sudah ada, berapa JTM-nya sudah ada. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Ini matematika. Ini yang ngajar matematika. Ada sudah. Yang kawan-kawan matematika itu ada berapa UP? Bilangan itu ada berapa UP? Nah, itu sudah ada di situ. Bilangan bulat ada 1 UP. Kemudian bilangan berpangkat dan bentuk akar itu ada 2 UP. Pola dan barisan bilangan itu ada 3 UP. Itu di modul 1. Nah, di situ maksudnya seperti itu cara memahaminya buat sekalian. Jadi, caranya seperti itu. Oke, jadi itu yang perlu dipelajari oleh kawan-kawan sekalian pada saat menyusun. Jadi kata kuncinya menyusun proposal itu ada 2 dimensi, yaitu berdasarkan hasil asesmen dan juga berangkat dari modul. Nah, kalau Pak saya belum punya modulnya, tidak bisa akses modul, ya pakai estimasi dulu, ya. Karena nanti kegiatannya yang menyesuaikan dengan modul. Oke, lanjut. Ini yang matematika, kemudian ini IPA. Nah, ini materinya Bu Ninden ini ya. Ini IPA. Ada 18 UP, Bu. Wow. 18 UP. Nah, tinggal Bu Ninden kemarin hasil AKG-nya berapa itu? Kan gitu ya, kira-kira. Nah, kemudian dianalisis bareng-bareng. Ternyata, karena memang tidak bisa diakses oleh semua orang kan ya. Jadi tidak boleh memang, karena tujuannya takut dibully. Ya, kenapa tidak diakses kalau yang bersangkutan bisa? Tapi kalau secara garis besar kita tahu. Nah, kalau kami insya Allah tahu karena kami timnya yang membantu. Ya, cuman kan tidak boleh siapapun kami tidak boleh. Punya Bu ini ternyata yang kecil ini yang besar ini tidak boleh itu. Ya, tidak boleh karena itu melanggar hak orang. Nah, tinggal komunitasnya IPA itu misalnya di Rembuk. Ternyata dari hasil AK 2020 itu yang lemah ini yang sudah bagus ini. Kalau yang sudah tinggi yang sudah bagus berarti tidak perlu dijadikan topik bahasan pada saat in dan on itu, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini bahasa Indonesia, lanjut. Ya, di bahasa Indonesia itu ada juga itu. Nah, itu. Lanjut Pak Indra, tidak apa-apa, biar nanti kita kirim saja. Ini adalah modulnya MA. Nah, bahasa Indonesia MA ada 9 UP. Nah, ada 9 UP, karya tulis ilmiah, teks karya ilmiah, cerita rakyat, puisi, kritik, dan macam-macam sampai kepada novel. Itu miliknya Alia itu. Terus lanjut. Ini kita hanya dapat judul-judulnya, ya isinya Kementerian dapat. Ini yang KKM, yang kepala madrasah. Nah, kepala madrasah misalnya di situ ada 3 modul. Ada modul kewirausahaan, supervisi akademik, dan kepemimpinan. Nah, secara umum Bapak sekalian, ada 2 hal yang rendah kepala madrasah itu. Yang paling rendah itu hampir seluruh se-Indonesia itu kewirausahaan. Kewirausahaan ini bukan berarti dengan jualan, tetapi bagaimana melakukan inovasi, menjual, punya gagasan-gagasan itu yang paling rendah. Nah, itu yang kalau di forum ini ada juga kepala madrasah, maka itu yang perlu diperhatikan. Kemudian supervisi. Kita tahu hampir sebagian besar kepala madrasah kita kan jarang melakukan supervisi ya. Kadang-kadang hanya diisi saja selesai gitu ya. Apalagi mau akreditasi gitu ya. Kan instrumennya diisi semalam sudah selesai. Nah, ternyata yang rendah juga di situ.
Nah, kalau rendah berarti angkat topik tema tentang supervisi, akademik, bagaimana cara mendesain supervisi, kemudian instrumen supervisi apa, pelaksanaan supervisi apa, cara pelaporan supervisi seperti apa, misalnya itu contoh bagi kawan-kawan kepala madrasah. Oke, lanjut. Oke, ini pengawas. Di forum ini juga ada hadir pengawas ya. Kawan-kawan ada yang hadir kawan-kawan pengawas di forum ini. Ada Kalau Pak. hadir pengawas itu ada dalam, Ya, ada ada Bu Nini. tadi Oke. dari Sulawesi, Pak. Oke. Ya, Kalau ada kawan pengawas, mohon izin kawan pengawas itu modul, kebetulan kami yang terlibat menyusun. Kalau ini kami terlibat yang menyusun. Ya. Jadi isinya apa itu? Isinya segitu ya. Jadi sama polanya in on in. Jadi pengawas yang paling rendah itu adalah di litbang. Ya, di litbang, di apa di ini yang terakhir. Jadi karya tulis ilmiahnya membuat PTS, membuat KTI rata-rata lemah. Ya. Nah, berarti bisa saja pada saat kegiatan in on ini itu maka bisa mengangkat tema itu. Kemudian pada saat OJL maka disitulah Bu Ninden, Bu Ninglani dan Pak Hendra dan kawan-kawan semua maka temuan-temuan pada saat OJL itu bisa diangkat menjadi PTK atau PTS itu loh. Itu filosofinya seperti sekalian. Jadi kenapa kok ada in on in Pak? Pada saat sudah bicara tentang supervisi, maka supervisinya kita belajar di innya dulu. Begitu praktek, ternyata banyak kendala. Nah, temuan-temuan selama di OJL itulah maka itu yang dijadikan topik bahasan di PTS kita atau di PTK kita. Itu jadi diangkat bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan apa kemarin itu kita PTS, PTK, KTI dan itu bisa diterbitkan di jurnal. Itu sebenarnya di situ. Oh, ternyata orang supervisi ternyata tidak seperti mudah gitu ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Itu untuk pengawas ada 40 JPL. Oke. Nah, ini keuangannya sudah ada contoh pajaknya. Di situ sudah kita ambilkan dari Juknis. Ini dari Juknis, ya. Nah, ini sudah dari Juknis. Jadi kalau itu pembelian ATK di atas 1 juta berarti baru ada PPh dan PPN-nya. Yaitu 10% dan 15%. Nah, kalau pembelian di bawah 1 juta berarti itu, nah itu, jadi itu sudah ada contohnya. Honorarium atau imbalan lain non PNS maka 5%. Nah, itu jadi ada contohnya seperti itu. Nanti itu juga ada di PMK 119 tahun 2020. Lanjut. Oke, halaman berikutnya. Oke. Nah, ini sudah ada catatan. Pembelian atau transaksi di atas 250 sampai kurang dari 1 juta, artinya 999.000, maka materainya 3.000. Tapi pembelian 1 juta ke atas, nah itu dibumbui materai 10.000. Ini diingat-ingat kawan sekalian. Atau 6.000 berdampingan. Sekarang kan tidak ada, yang sekarang kan 10.000, yang 6.000 kan sudah di pasaran sedikit. Kalau tidak nemu langsung yang 10.000, maka 6.000 berdampingan. Jangan atas bawah tapi berdampingan. Jadi sampai sekecil itu kita diatur kawan-kawan sekalian itu ya. Oke, honor dapat dibumbui materai. Kuitansi pembayaran honor tanpa dibumbui materai. Jadi kalau honornya narasumber tidak ada apa honor, pokoknya honor tidak perlu ada materai. Oke, lanjut. Nah itu, nah ini diambilkan contoh dari ini ya, dari apa? Dari PMK 119. Itu contoh saja. Lanjut Pak Indra. Ini contohnya sudah ada contoh-contohnya di situ. Ada OJ itu maksudnya orang per jam. Ada OK orang per kegiatan itu ya. Catatan. Setiap pertemuan itu, misalnya narasumber itu bukan hitungnya 45 menit, tapi hitungan 1 jam itu 60 menit. Dapat honor narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit. Nah itu nanti dibahas di belakang kalau ini ya. Jadi oke, lanjut. Nah, itu sudah ada contohnya. Nah ini Jawa Timur, Jawa Barat nanti ada. Nanti kita kirim ulang di grup kecil itu ya. Nanti biar tahu. Jawa Barat berapa sebenarnya kalau Jawa Timur untuk makan itu 45.000 tertinggi. Tapi tidak harus habis 45.000. Kalau untuk snack itu 23.000. Oke, lanjut. Terima kasih, selesai. Langsung ke slide berikutnya, Pak. Di PPT yang satunya, materi yang satunya itu, Pak Indra. Iya, siapa? Saya ini dulu ya. Saya bukain dulu. Ya, keluar dulu. Yang penilaian dulu, Pak. Nah, oke. Yang MGMP. Pulang dulu sebentar.
Kompastri. Nih uangnya. Awas, ngambil uangnya. Ini sama apa, Ri? Ya, silakan Pak. Oke, siap. Ya, apa nih? Oke. Istirahat dulu, istirahat dulu. Tenang gitu. Puasa-puasa Pendra tidak bisa ngopi nih. Siap, Oke, di enable dulu. Oke, di enable dulu. Oke. Ini hanya contoh ya. Nah, ini contoh. Boleh tidak dirubah? Boleh, Pro. Itu kan hanya contoh, kawan-kawan sekalian. Mau di layout dengan sangat bagus itu, monggo silahkan itu. Tona itu ya, ini hanya contoh. Jadi itu wajib hukumnya ada covernya. Maksud saya seperti itu ya. Wajib ada covernya saja. Oke, lanjut ke bawah Pak Indra. Jadi itu proposal bantuan program MGMP misalnya IPA. Nah, ini oke, masuk di sini dulu. Kop lembaga itu adalah kopnya komunitas, misalnya kopnya MGMP. Nah, ini ya, jadi lembaga itu maksudnya adalah kopnya komunitas. Kalau KKG berarti kelompok kerja guru madrasah itu dia kecamatan A kabupaten ini. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian kalau Bu Nenden karena guru IPA maksudnya musyawarah guru mata pelajaran ilmu pengetahuan, jangan disikat dulu ya. Jangan langsung disikat. MGMP, guru mata pelajaran ilmu Antara apa pengetahuan aja alam ya? dalam guru IPA, Ini uangnya. kabupaten, bla dan seterusnya Simpan seperti dulu itu. HP-nya. Tuh Nah, itu nomor maksud saya bapak seperti kenapa itu diblok? namanya kop. Kemudian perihalnya Ya, seperti itu, bisa-bisa sifatnya nelfon penting, biasa. kemudian kepadanya sekarang. Perihalnya adalah perihal bantuan seperti itu. Itu hanya contoh, Pakai nanti ini. bisa diedit Bapak Itu sekalian. celananya bekas Kepadanya pakai. yang terhormat Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan. Kalau mau dilengkapi, tolong dilengkapi. Ya. Jalan Lapangan Bandeng nomor 3 sampai 4 Jakarta. Gitu ya kalau mau dilengkapi. Ya, kalau mau dilengkapi Kementerian Agama, jadi Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kementerian Agama, Jalan Lapangan Bandeng nomor 3 sampai 4 Jakarta. Itu kalau mau dilengkapi seperti itu. Oke. Jadi bisa dilengkapi Pak Pendra. Oke, Lapangan Bandeng nomor 3 sampai 4. Biar paham kawan-kawan semua. Oke. Oke, sip. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Biar ngerti maksud saya, karena ini kan hanya contoh. Nah, contoh redaksi di bawahnya itu silakan diedit. Ya, kenapa? Mohon maaf sekali lagi, kami memang sampai sedetil itu memberikan contoh. Nah, tetapi nanti jangan-jangan se-Jawa Barat sama itu ya. Ya itu kawan-kawan. Jadi kemudian di bawah yang tanda tangan siapa? Ketua MGMP dan sekretaris. Nah, jadi yang di bawah yang tanda tangan adalah ketua dan sekretaris. Ya, ketua dan sekretaris. MGMP-nya kalau KKG, kemudian tembusan sekarang. Tembusannya adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kalau itu Jawa Barat ya Jawa Barat, kalau Jawa Tengah, kalau Sulawesi. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madia atau Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya misalnya dan seterusnya. Itu contoh arsip. Oke. Baru masuk di bab 1. Nanti per bab kalau ini harus paham. Nah, masuk di bab 1 ini Pak Indra, pada paragraf pertama dan kedua itu sifatnya umum. Nah, ini jadi umum dulu sifatnya. Paragraf pertama dan paragraf kedua sifatnya umum. Baru masuk di paragraf ketiga, naik di paragraf ketiga. Nah, paragraf pertama, kedua itu sifatnya umum dulu, bicara tentang hasil macam-macam. Tapi begitu mau masuk di paragraf ketiga, nah baru masuk paragraf ketiga ini sudah bicara tentang konten. Nah, ini. Jadi ini misalnya tadi bukan ternyata lemahnya apa, maka itu yang diangkat jadi tema dalam kegiatan ini. Nah, itu maksud saya baru masuk di situ. Jadi baru masuk di substansi masalah yang mau dijadikan kegiatan kita selama 4 bulan itu, maka di situ di Ini paragraf temenin dulu ketiga Agus ini. sebentar. Apakah boleh Pak jadi 4 paragraf? Temenin dulu Boleh, sebentar, Bapak silakan. lagi Itu kan Zoom. hanya contoh ya. Tetap Jadi matiin hanya dulu, contoh nanti yang silakan kasih dikembangkan tambahan oleh waktu sama kawan-kawan Bapak. sekalian. Jadi berdasarkan analisis sebutan PKB-nya, berdasarkan analisis kebutuhan PKB-nya guru, komunitas dan lain-lain, berdasarkan hasil asesmen.
Sama kemarin apakah pengawas, kepala madrasah, guru, memang tidak jauh berbeda, hanya sekitar 4,4 itu. Ada yang 4,5, 4,4. Pokoknya kisarannya hanya 4 ya. Kalau secara rata average-nya seperti itu. Ya kalau secara personal banyak, ada yang nilainya 90, ada, yang 70 ada. Tapi kalau diambil average-nya maka rata-ratanya hanya 4, sekian itu Bapak sekalian. Oke, masuk di tujuan sekarang. Tujuan itu harus nyambung dengan di atasnya. Apa tadi yang mau dikembangkan di atasnya itu? Nah, tujuannya tadi kan meningkatkan kompetensi ya. Nah, itu ya. Di atasnya kan meningkatkan profesional guru melalui ini. Kalau ini contohnya betul-betul kan ketepatan. Kompetensi guru, Pak, ada materi dasar, himpunan, dan bangun ruang misalnya. Tema menyesuaikan. Itu makanya di dalam guru kita beri catatan tema menyesuaikan dengan kebutuhan guru pada MGMP. Ya, kami di alinea terakhir kami beri catatan seperti itu, ya artinya menyesuaikan. Nah, maka tujuannya ya harus nyambung dengan di atasnya itu yang sama suka sekali. Jadi harus dibangun. Tidak boleh Berarti lempeng. harus Jadi itu sesuai tujuannya. dari UP-nya mungkin ya Pak ya? Ya, UP-nya kalau sudah Ya punya tadi. bocoran UP, UP-nya Bu. Cuman kalau kawan-kawan yang tidak punya UP kan pakai estimasi ya. Karena kami jujur tidak punya akses itu. Ada yang minta tapi malah dicurigai. Ada Kak misalnya minta, Bu mohon izin hanya minta UP-UP-nya saja, tema-tema saja. Ternyata kita dicurigai, tuh ada yang marah-marah gitu ya. Ya, ya namanya kita maunya kita itu kan memang nggak boleh ya. Kalau modulnya memang nggak boleh karena itu rahasia apa ranahnya direktorat ya. Tapi kalau hanya tema-temanya kita ada yang kenal, minta mohon izin berkenan, minta apa judul tema-temanya saja, UP-nya. Ternyata memang ada yang langsung curiga, jangan-jangan nanti mau dibocorkan gitu ya seperti itu. Aduh ya. Iya, jujur ada yang marah-marah, ada yang sewot gitu ya. Akhirnya ya contoh-contoh yang tadi ditampilkan di tayangan hanya itu mampunya kita mendapatkan akses gitu ya. Nanti Gus yang Ya, dimarahin Gus. ya enggak apa-apa. Kan memang orang berbuat baik itu tidak selamanya dinilai baik, Pak. Siap, siap Gus. Oke, lanjut. Jadi tujuannya ke sana. Jadi kepada modul, kepada UPIP tadi. Oke. Sasaran tadi kalau Bu Ninden, misalnya mohon maaf, Bu Ninglani misalnya karena biologi, maka berarti sasarannya adalah guru biologi yang tergabung dalam MGMP biologi kabupaten apa misalnya seperti itu. Kalau Bu Ninden ya guru IPA, guru ilmu pengetahuan alam dalam guru IPA yang tergabung dalam MGMP IPA dan seperti itu. Jadi harus jelas seperti itu. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana nanti kalau ada pada saat kegiatan bullying enggak? Nah, itu kan kebijakan lokal, kearifan lokal. Misalnya, mohon maaf di lembaganya Ibu Bapak, ternyata ada kawan kita yang ingin, walaupun bukan guru IPA, misalnya ingin nimbrung, bullying enggak? Ya, itu kan urusannya internal, nanti kearifan lokal yang dibangun. Jadi jangan, karena kan apalagi hanya ada 4 mapel. Alia Bu Ninglani lumayan, ada 8 mapel ya. Kalau MTS kan hanya ada 4, itu maksudnya seperti itu. Di Pak Hendra juga ada 4, itu ada 4 mapel maksud saya kan lumayan banyak. Nah, baru itu dampaknya. Nah, dampaknya itu ada 2 yang perlu dibangun, yaitu ada sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Nah, itu yang perlu diperkuat dampaknya adalah sesuai dengan karakternya masing-masing mapel ya. Nah, itu dampaknya seperti itu atau tema yang diangkat tadi itu. Nah, itu. Jadi nyampe di sini dulu Pak Hendra. Barangkali ada pertanyaan nyampe di bab 1. Bab 1 sudah selesai. Monggo, barangkali ada yang ini, ya di bab 1 dulu. Kan ini sampai di sini dulu, jangan karena kan nanti bab berikutnya selesai, 1 bab selesai gitu maksud saya seperti itu. Siap Bapak. Itu Pak Hendra di atendi sepertinya Ya, sudah ada yang raise hand. raise hand dan ada juga yang Oke tanda deh. tanya tuh. Siap, saya bukakan ya. Siapa Ya, M2B? M2B ya. ya, M2B. M2B. Yes. Loh, kok nggak bisa ya? Bisa deh. Ya, Nah, bisa silakan tuh. Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu Kah? Mohon izin. Iya, sepertinya belum ya, Bu Nenen ya. Kita ke yang lain dulu deh. Ya. Oke. Ini Mungkin Ibu itu bisa yang Bu Ismat Mahmud
Ismiati tadi katanya. Mahmud. Ismiati, ya silakan Ibu Ismiati. Ya, mangga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Zurni tadi ya, kami sudah mendengarkan dengan secara seksama untuk proses pembuatan proposal dan juga sudah mendengarkan berapa dana yang diterima. Kalau memang itu dikabulkan untuk per MGMP, pertanyaan saya tadi kan sudah dijelaskan bagaimanakah langkah dari proses pembuatan proposal dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan itu sudah sangat jelas. Kemudian yang akan saya tanyakan berkaitan dengan dana tersebut tadi juga sudah dijelaskan persentasenya. Yang saya tanyakan dalam proses pelaporan, apakah ini juga nanti mengikuti dengan aturan yang seperti halnya kalau dana itu adalah merupakan dana DIPA yang ada dalam setiap madrasah atau satker yang ada di Kemenak. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dijawab apa masih ada satu lagi Bu Ninden? Langsung masih ada aja Bu Bapak. Maria itu. Oke, Langsung aja lanjut. dijawab ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti jadi makanya nanti pada di bab 4 akan saya jelaskan tentang penganggaran ya, karena di bab 4 itu tentang perencanaan anggaran ya. Tapi nanti dulu. Jadi Bapak sekalian, jadi LPG ini jadi wajib hukumnya, maka di situ di lampiran ke-6 itu ada kesanggupan untuk membuat LPG. Karena ada kesanggupan membuat LPG, maka di situ nanti LPG-nya adalah standar ya. Jadi di situ di standar. Jadi di situ nanti akan saya jelaskan seperti itu Pak Hendra nanti di bab 4 itu. Bapak Ibu sekalian, jadi buat LPG sama, artinya LPG-nya tadi itu misalnya selama 7 kegiatan, kalau MGP 7 kegiatan itu apa, kemudian berat, macam nanti itu soft copy-nya saja yang di-upload. Jadi ini nanti di-scan, LPG itu di-scan, sedangkan yang manual yang hard copy-nya ada di lembaganya Bapak Ibu sekalian atau ada di komunitas. Ini ya. Jadi yang lain itu nanti di-scan, yaitu yang di-upload. Jadi LPG itu tetap di-upload, jadi tidak sama dengan DIPA. Ya, jadi kalau standarnya tetap sama dengan standar DIPA karena ini adalah dana pinjaman ya, bukan dana bantuan. Ya, kalau kita bantuan ke kita, tapi ini kan dananya dana pinjaman kalau ini. Itu semua sudah saya berikan contoh itu ya, lengkap itu sudah Pak Indra. Jadi kawan-kawan tinggal ngisi, Bu Deni tinggal ngisi itu nama-nama itu dilengkapi, nama, tempat, tanggal, bulan seterusnya, tinggal tanggalnya tanggal berapa, Sukabumi mana itu tinggal diisi lengkap seperti itu. Jadi Bu Ismiati jadi tetap sama Bu, jadi semuanya tetap buat LPG yang sesuai dengan standar. Oke, itu. Saya kembalikan ke Bu Ninden. Oke, Bapak terima kasih penjelasannya. Bu Ismiati mungkin sudah jelas, Bun? Alhamdulillah saya paham penjelasan dari Pak Zuhri ya. Terima kasih sekali Pak Zurni, mohon maaf salah sebut nama ya Bapak. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Setidaknya membuka wawasan kami tentang pembuatan proposal untuk dana blok grant. Terima kasih sekali, barokallah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, oh iya, tadi sebetulnya saya mau komen ini, Bapak ada yang chat ke saya, katanya minta dibuka kamera Bapak. Saya iya, tadi ada yang chat ke saya, tolong itu moderator katanya pemateri kita dibukakan videonya biar kita tahu Pak Jurni itu seperti apa katanya. Ternyata penasaran Bunda Nenen ya. Saya dengan Bunda Nenen itu sudah berapa bulan ya, hampir setengah tahun ya berkenalan di dunia maya ya. Belum pernah ketemu Pak Hendra juga. Bu, kalau Ninglani sudah saya barokah pernah ketemu dulu menyusun juk desa dengan Bu Ninglani di Bogor ya, dengan tapi kalau dengan yang lainnya hanya ketemunya di dunia maya ini saya. Oke. Bapak, saya lanjutkan pertanyaan yang ada di chat ya Pak ya. Saya bacakan dulu. Monggo Bu. Ya. Saya senang Bu, saya senang. Ini dari Ibu Yuli Lestari. Pertanyaannya, jika nama di SK itu ternyata orangnya sudah keluar Pak,
terus digantikan oleh orang lain. Itu bagaimana katanya, Pak? Yang dimaksud SK-nya yang mana, apa ketua atau ini ya harus jelas Bu, SK siapa? Apa ketuanya atau Mungkin yang menerbitkan saya SK? pikir ini SKMGMP ya Pak ya kayaknya. Nah, maksud saya begini, apakah yang menerbitkan SK atau ketuanya? Kalau ketuanya wajib hukumnya diganti SK-nya itu. Karena Oh, nanti uangnya kan atas nama ketua dan bendahara. Transfernya dan itu transfer langsung masuk 100%. Itu ya. Jadi jadi begini. Mohon maaf nanti akan saya beri contoh di Jawa Timur itu sampai contoh SK komunitas itu kita beri Bu. Nanti saya kirim di grup Ibu Nindin ya. Jadi mohon iya maaf sekali Pak. lagi, ya bukan saya pamer, ini kan dalam rangka kebaikan bersama ya. Jadi kalau kami Ya. di Jawa Timur, contohnya KKG yang standar seperti apa, lampirannya seperti apa, kami buatkan SK resmi, kita buatkan edaran resmi sehingga membantu mempermudah, tidak jangan komunitas membuat sendiri-sendiri mengajukan itu butuh waktu lama. Kami kemarin misalnya itu hanya hitungan Jawa ada beberapa kabupaten kota yang belum standar SK-nya, maka kami di Jawa Timur kalau SK-nya tidak sesuai dengan Juknis, wajib hukumnya dirubah. Tapi karena kita sudah ada contohnya, maka diisi namanya kan apa template SK-nya sudah ada, tinggal memasukkan nama-nama Ya. saja. Alhamdulillah hitungan jam sudah selesai SK-nya gitu loh, maksudnya seperti itu. Ini adalah satu bentuk langkah kegiatan kami yang kami lakukan dalam rangka ya pelayanan kepada saudara-saudara kita, mumpung kita masih diberi kesempatan kan gitu. Ya. Jadi oleh karena itu Ibu, apa yang ditanyakan tadi dicari itu, maka tolong nanti kalau itu menyangkut hal yang pokok yaitu ketua, sekretaris bendahara, maka hukumnya wajib dirubah SK-nya. Tapi kalau hanya anggota kan ada masalah, gitu ya. Nggak ada Oke, masalah itu ya. barangkali. Ya, siap. Ini dilanjutkan masih di chat ya Bapak ya. Oke, mau nggak Bu, Eh, Uninen? ini anggota KKG itu minimal dan maksimal berapa? Kemudian jika sekiranya dalam satu kecamatan itu ada 86 orang guru, itu bisa berapa KKG? Ini pertanyaan dari Ibu Ike Yuniarti. Mangga Pak, silakan Oke, dijawab. Ibu Ike Yuniarti. Ah ya, ada apa-apa karena memang tidak kenal ya orang mana ya. Oke, jadi sesuai, makanya nanti tidak hanya saya di awal saya sampaikan bahwa di dalam membuat proposal tidak hanya mengacu ANSI kepada Juknis Bantuan 606 ini, tetapi juga mengacunya kepada Juknis Pendirian Komunitas. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi bantuan ini tidak hanya ANSI mengacu kepada Juknis ini, tetapi mengacu kepada Juknis KKG MGMP. Juknis KKM dan Juknis Pokjawas. Nah, di Juknis KKG MGMP itu sudah diterangkan bahwa KKG itu minimal adalah anggotanya 15, maksimal 30. Jadi maksimal 30. Jadi itu yang ingin Maksimal saya sampaikan. 30 ya. Ya, maksimal 30, minimal 15. Kalau satu komunitas itu sudah anggotanya 15 minimal, maka silakan boleh membentuk satu komunitas, apakah KKG, MGMP atau MGBK. Nah, tetapi manakala itu anggotanya banyak yang seperti diceritakan Ibu, maka berarti bisa saja di satu kecamatan itu adalah bisa sampai 3 KKG. Nah, cuman karena basisnya tidak berbasis kecamatan, nah maka ini ya, jadi kalau KKG basisnya kecamatan memang ya, maka bisa saja KKG MI kecamatan apa 01, 02, 03 bisa seperti itu. Nah, apakah dua-duanya boleh mengajukan proposal? Bisa saja. Bisa saja. Misal contoh saya ingin memberikan contoh. Misalnya ternyata, karena sekarang banyak loh Bu, Iya, lagi Ju. 4.800 itu tidak mudah loh ya, mendapatkan anggota itu tidak mudah ya. Nah, kami jujur di Jawa Timur kalau hitungan kami Ya. ada 1.260-an. Ya, kalau benar semua. Ternyata begitu kami sisir seluruh kabupaten di Jawa Timur, ternyata tidak semua MGMP mengajukan. Itu loh. Nah, kalau tidak mengajukan kan berarti bisa saja misalnya seperti tadi itu KKG MGP tidak semuanya mengajukan SK ya. Nah, oleh karena itu bisa saja kalau SK-nya sudah ready, proposalnya sudah ready, kan bisa saja jatuh pada yang bersangkutan. Jadi tetapi intinya minimal satu kecamatan wajib hukumnya satu dulu minimal itu. Satu Nah, dulu ya minimal. satu dulu. Tetapi bisa saja proposalnya sudah jadi, SK-nya benar misalnya. Ternyata masih ada anggaran yang tidak tercover, kan bisa saja. Mana sih proposal yang sudah ready, kan begitu kira-kira gambarannya. Itu ya.
Jadi itu Bu. Jadi minimal 15, maksimal 30 seperti itu. Sama MGP juga begitu sama. MGP itu sama, KKM sama, yang tidak ada batasan adalah pengawas, Pokjawas. Tidak ada. Batasan minimalnya 10, pengawas itu tidak ada batasan. Berapapun itu tidak ada batasan. Karena kalau pengawas itu kan kadang-kadang relatif terbatas ya. Cuman minimalnya tetap dibatasi. Di daerah normal minimal 10 baru bisa membentuk Pokjawas. Kebetulan waktu itu saya koordinatornya yang nyusun juknis itu saya hafal. Item per item, pasal per pasal saya hafal gitu. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan dari Pak Budi Sunyoto, Pak. SKMGMP yang sah itu sebetulnya diterbitkan oleh siapa? Seluruh komunitas wajib diterbitkan oleh kepala kantor. Catat. Nanti kalau memang Bu Ninen yang milik Jawa Timur sebagai acuan kita kirim di grup kecil itu ya. Kalau ada yang minta ke Bu Ninen silakan nanti diberi. Ya. Jadi seluruh komunitas apapun nama komunitasnya KKG, MGMP, Pokjawas, KKM itu yang sah secara hukum sesuai dengan juknis adalah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Itu rumusnya. Kecuali Pokjawas provinsi yang tanda tangan adalah Kakanwil. Jadi Pokjawas, KKM, MGMP, KKG, apapun namanya wajib yang tanda tangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Oke, itu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Pak Hendra, tolong dibukakan Bapak Taufik Himawan. Iya, kita cek dulu ya. Taufik Himawan. Lagi beli sayuran. Ya nanti disusun. Lu telepon suruh pulang. Nih telepon. Ya, sudah Bu Nenden, mangga Pak Taufik Himawan. Mama. Terima kasih. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama Pak, tadi sudah terjawab, yaitu mengenai tentang dalam KKG itu basicnya kecamatan. Kemudian jumlahnya memang tadi sekitar 8 bulan, berarti sekitar ada 3 tadi ya Pak. Ya, seperti itu Pak. Ya Pak, ya. Ya, terima kasih. Ya Pak. Oh, terima kasih sudah terjawab menurut Ibu Nenen. Ya, tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke. Pak Hendra, ada Pak Wawan. Dari Pak Julfanur, Pak Hendra, tolong dibukakan mic-nya. Ya, silakan Ibu, Pak Bu Nenden, Ibu. Oh, Ibu Zulfanur, mangga Bu Zulfanur. Ya, Ibu Julfa, Pangandaran. Ya, namanya di dunia maya gitu itu, Bapak bisa panggil Ibu gitu ya. Bapak, punten saya mau bertanya. Kan kalau kegiatan itu kan harus berdasarkan asesmen dan berdasarkan materi modul. Nah, itu harus materi modul juga harus dimasukkan ke tema atau tidak. Kemudian kalau kita kan ada sampai 45 peserta. Nah, kan maksimal 30, berarti sisanya itu bisa dijadikan panitia atau tidak ya, Pak? Biar masuk kegiatan gitu. Ya. Bebek. Sudah selesai, Bu. Iya, Pak. Zulbino? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Langsung saya jawab. Yang pertama, itu secara resmi yang ditulis di proposal 30 orang saja, Bu. Kalau kegiatannya nanti masa sih tinggal 15 orang, 10 orang tidak digitkan gitu ya. Ya, itu urusan kearifan lokal yang saya sampaikan tadi. Tetapi di pelaporannya tetap itu loh, Bu. Maksud saya seperti itu. Kita ini tidak usah terlalu saklek amat itu ya kan, kita ingin masa ada orang ingin juga bergabung, ingin berkembang, ingin ini, masa tidak boleh, maksud saya seperti itu. Tetapi kalau standar sesuai dengan juknisnya, maka yang dimasukkan di database kita hanya 30 orang itu. Kalau nanti ada lebihnya monggo diatur di internal. Kearifan lokal lah, bahasa saya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nanti akan muncul masalah karena tidak semua kawan punya akses untuk tahu modul itu, kan linknya memang belum dibuka ya. Nanti kalau linknya akses modul itu sudah bisa dibuka, semua guru kan bisa tahu.
Kalau memang belum, maka sudahlah pakai estimasi, pakai hasil rapat pertemuan rembuk dengan kawan-kawan komunitas, kira-kira materi apa yang paling pokok, yang paling urgen. Nah, karena ini kan proposal, kan bisa saja nanti berubah di pertengahan jalan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Toh nanti akan ada fasilitator yang mendampingi kita. Itu maksudnya seperti itu. Kan di tiap kabupaten kota ada Fasda. Fasda itu yang akan mendampingi kita. Nah, nanti seperti itu. Kalau kesulitan, nanti boleh silakan. Misalnya ada sahabat kita ternyata yang tidak perlu dibayar gratisan. Oh, silakan, enggak apa-apa. Kalau saya dekat, enggak apa-apa. Saya senang sekali. Tidak usah dibayar, saya senang gitu loh ya. Kan bisa ketemu. Bener. Nah, saya kemarin ngisi materi dipaksa untuk diminta rekening bank. Kalau saya diminta rekening bank, saya tidak akan menjadi pemateri gitu ya. Karena saya tahu kalau yang undang KKG kan tidak punya uang gitu loh ya, seperti itu. MGMP yang undang kan tidak punya uang, masa maksa mau bayar gitu loh. Jadi itu pun betul hak itu, saya tidak main-main, benar. Kalau yang undang kawan-kawan itu kecuali mereka memang punya anggaran, dapat bantuan besar, kemudian saya diundang, silakan. Saya kapan itu saya pernah ngisi di beberapa tempat. Saya belum itu kan hanya tinggal NTT dengan Papua saja. Yang lain insya Allah di daratan Sumatera sudah, di daratan Sulawesi sudah, di Kalimantan sudah ya. Kalau di Jawa kan orang Jawa gitu ya. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, jadi kita saja bisa makan sahabat kita ya. Misalnya, ternyata ada sahabat kita yang bagus, secara IT bagus, ada inovasinya bagus, manfaatkan. Itu maksudnya seperti itu. Nah, perkara diberi salary itu ya urusannya jenengan semua. Tetapi sekali lagi uangnya kan tidak besar. Karena tujuan pokoknya itu adalah menghidupkan komunitas. Yang dijadi piloting sekarang Bu Ninden ini, biologi ini di Jawa Barat hidup itu, jujur awalnya kami sampai waktu itu dengan Pak Kastolan, saya uji cobanya pertama se-Indonesia itu adalah MGMP kimia waktu itu Pak. Jadi saya punya sejarah, semua orang khawatir bagaimana mau diapakan oleh Pak Zurni dan kawan-kawan waktu itu. Jadi saya uji coba di kimia. Setelah uji kimia jalan, maka itu menjadi piloting, ada ekonomi di Jakarta, kemudian biologi di Jawa Barat sampai jadi nasional itu. Itu contoh. Ya kalau kita berbasis mau dibayar semua, kapan? Wong MGMP KKG memang tidak punya anggaran, memang iuran kan seperti itu. Mumpung ada kesempatan diberi bantuan inilah, mari manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, saya rasa cukup Bu Nene dulu itu, kita lanjut kepada materi bab berikutnya dulu. Nanti kita sambil jalan. Oke. Ya, siap. Oke, lanjut berikutnya Pak Indra di ini. Oke. Oh, pakai yang mana Pak Indra? Pakai yang ini ya, ada apa-apa. Pakai ini. Di bab 2 dulu, Pak Indra. Bab 2. Bab 2 ini hanya tinggal bab 2. Oke, bab 2. Ini profil, struktur. Ini perlu saya sampaikan, ini tidak ada di Juknis. Tidak ada di Juknis kawan-kawan sekalian. Takut saya dikomplain Bapak Ibu sekalian, ini tidak Juknis, cuman di instrumen penilaian proposal itu ini bobotnya 30. Kami di Jawa Timur sebagai tim pengembang, kami sudah punya aplikasi bagaimana cara menilai proposalnya kawan-kawan, Pak. Jadi kami sudah menyiapkan, jadi tim kami itu luar biasa, hanya ada 12 orang, tapi luar biasa bagi kami. Kalau kami jujur secara itu tidak main, tapi kami punya tim orang-orang yang luar biasa bagi kami. Jadi kami sudah punya aplikasi menilai proposalnya Bapak sekalian. Jadi kalau proposal sudah diupload atau dikirim ke kami, kira-kira nilainya berapa, kami sudah punya, tinggal dimasukkan, klik-klik itu sudah ada nilainya. Nah, ini tinggal profilnya, tinggal dimasukkan saja. Nama, yaitu profil umum, nama, bulan dan seterusnya, tahun berdirinya tahun berapa, tahun, tanggal berdiri, kemudian visi misi. Nah, baru masuk di struktur. Di C-nya ini copy paste ya. Takut salah saya. Ini disesuaikan dengan Juknis. Juknis KKG, kalau ini KKG sesuaikan dengan Juknis KKG. Kalau MGMP sesuaikan dengan Juknis MGMP, ya. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini tolong intinya begini, jadi tolong yang di C ini disesuaikan dengan Juknis komunitas. Kalau Pok Jawa sesuaikan dengan Juknis komunitas. Kalau Pok Jawa situ kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada wakil sekretaris, tidak ada wakil bendahara. Baru bidang-bidang, maksudnya seperti itu. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, di struktur organisasi ini menyesuaikan dengan Juknis komunitas, bukan dengan Juknis bantuan. Yang ini ya, ini nih. Lanjut Bu. Pak Indra, di bab 3 saja. Oke, di bab 3, lanjut, geser ke bawah Pak Indra.
Pak Hendra, Pak Hendra, mohon digeser. Oke, masuk di sini. Ini. Jadi yang saya masukkan adalah ini yang KKG, contohnya yang KKG. Contoh. Jadi ini yang saya masukkan deskripsi perencanaan program kegiatan dan anggaran. Jadi di sini Bapak sekalian, jadi jenis kegiatannya apa? Tadi sudah saya berikan contoh di depan. Jadi nama kegiatannya peningkatan kompetensi guru tentang apa misalnya. Itu nama kegiatannya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi guru tentang apa misalnya. Itu maksudnya hanya contoh saja. Nah, jadi itu harus clear. Itu pada in yang pertama. Nah, in yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk kegiatannya berupa apa? Workshop, pelatihan, bimtek, lesson study, dan seterusnya. Itu terserah. Penamaannya yang keren-keren lah, silakan ya apa-apa terserah Bapak-Ibu sekalian. Atau gini boleh. Ya. Kalau istilah sekarang dengan dunia virtual ini sekarang istilah banyak yang baru-baru itu ya. Itu oke, sampai di sini dulu, jangan geser Pak Hendra. Oke. Nama narasumbernya tulis dulu pakai estimasi. Kalau memang sudah ada narasumber langsung ditulis narasumbernya. Kemudian waktu pelaksanaannya berapa, tanggal berapa. Nah itu, waktu pelaksanaan itu berapa JTM. Sekali lagi diingat Bapak sekalian, karena ini yang pertama adalah maksimal hanya 4 jam. Jadi ini tuh maksimal hanya 4 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena ini berdasarkan hasil riset. Kalau pertemuan KKG MGMP terlalu lama, maka biasanya cenderungnya tidak masuk materinya, tetapi kembali pada kepada lain-lainnya. Oleh karena itu maka ada rumus di dalam kegiatan KKG MGMP dan komunitas itu lebih baik bertemu 8 kali tapi 1 jam ketimbang ketemu 1 kali 8 jam. Ya, diingat-ingat itu sekalian. Ya. Jadi lebih baik ketemu 1 jam tapi 8 kali ketimbang ketemu 8 jam tapi 1 kali. Maka materi jauh lebih masuk yang ketemu 1 jam tapi 8 kali ketimbang 8 jam hanya 1 kali. Itu. Saya paham betul kawan-kawan sekalian karena saya jadi pengawas ini sudah 16 tahun. Bu Dendin mungkin masih kecil itu ya dulu ya. Saya sudah 16 tahun jadi pengawas. Jadi ya saya hafal betul dari kabupaten ini, kecamatan ini pindah ke pindah itu hampir semua sekabupaten sudah selesai itu 16 tahun. Pak Hendra dengan Bu Dendin mungkin masih SD dulu itu ya. Masih SD Pak. Iya SD mungkin. Saya 16 tahun jadi pengawas. Karena saya tahun 91 sudah sarjana itu ya. Tungguin. Ya. Jadi itu Bapak sekalian. Nah, biayanya berapa? Nah, in pertama diingat saya sampaikan tadi. Di in pertama itu anggarannya besar. Ya, in pertama itu anggarannya besar. Ya. Artinya lebih besar misalnya, tulis anggarannya misalnya MGMP, saya contohkan MGMP. Coba diketik Pak Hendra, 7 juta misalnya. Diketik dulu 7 juta karena Pak Hendra yang bisa akses ketik karena di laptop saya ada gangguan ini. Biasanya lancar. 7 juta misalnya. Oke, 7 juta. Nah, oke. 4 jamnya ditulis Pak Hendra 4 jam. Nah, oke. Narasumbernya ditulis Bu Denden. Biar ngerti langsung kawan-kawan ini Pak. Biar dari atas Pak, dari atas. Bu Ninin misalnya gitu, biar tahu kawan-kawan, nanti langsung praktek gitu ya. Oke. Kemudian baru masuk ini selesai tentang ini pendidikan guru tentang apa tadi itu silakan itu dampaknya itu baru yang pertama saya ingin saya sampaikan. Baru kegiatan yang kedua adalah OJL yang pertama. Oke. Kegiatan kedua itu adalah OJL yang pertama. Ditulis Pak Hendra, itu OJL yang pertama Pak Hendra. Yang di bentuk kegiatannya OJL yang pertama. Yang D-nya. Di nomor 2 tapi di D. Itu pertemuan ke-1. Pertemuan kedua kalau itu Pak. Ini. Iya, on the job learning. Iya, oke, sudah ada. Oke. Benar sudah benar Pak. Oke. Jadi kegiatan kedua itu adalah OJL yang pertama. Apa tadi yang dibahas di pertemuan pertama itu, di in yang pertama itu, maka ini yang dibawa di lapangan, dipraktekkan, dibahas dengan kawan bersama-sama, dengan guru-guru di lembaganya itu, dibahas bersama-sama di luar, dan waktunya jangan hanya mepetnya 1-2 hari, itu durasi waktunya cukup lama, bisa sampai setengah bulan, bisa 10 hari gitu ya. Jadi itu maksudnya seperti itu. Jadi durasi waktunya diberi ruang waktu yang cukup untuk kawan-kawan memperdalam materi itu. Karena prinsip dasarnya OJL itu adalah belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar gitu ya. Jadi itu OJL on the job learning itu adalah rumusnya itu adalah belajar sambil bekerja. Artinya bahwa materi yang dibahas di pertemuan pertama itu maka dipelajari di OJL itu.
Oke. Karena di sini maka ditulis Pak biayanya. Sebelum masuk di biaya sekarang. Pertanyaan saya, butuh biaya enggak? Kalau misalnya butuh fasilitator mendampingi, perlu ada biaya. Jadi perlu ada narasumber berarti. Kalau memang perlu ada narasumber. Tapi kalau tidak perlu narasumber, tidak perlu dimasukkan di OJL itu. Jadi kalau memang dibutuhkan narasumber, dibutuhkan pendamping, dibutuhkan mentor, maka silakan ditulis di situ. Tapi kalau tidak dibutuhkan narasumber, maka tidak perlu dicantumkan di situ. Oke? Tapi kalau memang dirasa perlu, maka dicantumkan siapa narasumbernya, fasilitatornya siapa. Kemudian biayanya di OJL pertama ini otomatis tidak besar. Karena ini kan hanya butuh misalnya butuh pendukung saja, misalnya butuh transport fasilitator misalnya, atau butuh transport pengurus yang memantau kegiatannya kawan-kawan pada saat OJL misalnya. Oke, anggarannya dibuat anggaran saja Pak. Itu 1 juta Pak, 1 juta saja. Oke, 1 juta. Kemudian waktu pelaksanaan 10 jam, Pak. Nah, biar kawan-kawan langsung paham itu ya, 10 jam. Diingat nanti ini, akumulasinya ini selama kegiatan itu maksimal 40 GTM. Itu maksud saya. 40 GTM. Bisa saja lebih 10 jam itu. Maksimal, 32 sampai 40 maksimal. Jadi bisa saja sudah 32 jam boleh. Kenapa? Karena ini kaitannya nanti diterbitkan piagam, sertifikat. Supaya berharga, berguna. Bagi kawan-kawan kita semua, siapa tahu satu saat berfungsi, bermanfaat, maka itu yang dimaksudkan. Berarti sudah tadi, ini kan contohnya KKG ya, yang dibuka Pak Hendra ini kan KKG, tidak pakai metrik. Kalau yang MGMP itu kami pakai metrik, ya. Kalau ini pakai naratif, ya tidak apa-apa, sama saja. Boleh, pakai naratif boleh, pakai metrik boleh, silakan, tidak ada masalah. Berarti uangnya tadi kan berapa? Uangnya kan tadi 15 juta kan KKG ya, sudah tinggal berapa? Sudah 8 juta habis, tinggal 7 juta kan? Oke. Baru masuk yang kedua. Masuk yang kedua Pak Indra. Yang kedua. Atau kegiatan ketiga dalam kurung yang kedua kan? Gitu maksud saya. Karena KKG itu kan hanya 5 kali kegiatan. Kegiatan ketiga, yang kedua itu berarti membahas temuan-temuan pada saat OJL yang pertama. Maka temuan-temuan pada saat OJL pertama itu maka bisa dijadikan PTK. Nah, ini lemahnya kawan-kawan di situ. Ternyata sahabat-sahabat kita jarang menggunakan media pembelajaran pada saat mengajar misalnya. Nah, bagaimana? Maka menjadi judul PTK, upaya mengatasi kesulitan guru membuat dan memaparkan media pembelajaran pada saat mengajar. Itu sudah jadi judul loh Bapak-Ibu sekalian. Kalau itu masuk di kan jurnal, nilainya sudah 4 itu, maksudnya seperti itu. Jadi ini Bapak sekalian, jadi itu bisa menjadi judul PTK. Kalau itu pengawas misalnya maka bisa juga jadi PTS bagi pengawas. Misalnya ternyata banyak temuan pada saat pengawas turun ke lembaga kebinaannya, ternyata banyak guru yang kesulitan membuat perangkat pembelajaran, maka membuat misalnya temuannya adalah banyak kepala madrasah sulit melakukan supervisi misalnya. Maka berarti bagaimana tugasnya pengawas untuk meningkatkan kompetensi yang kepala madrasah melakukan supervisi. Itu sudah jadi judul Bapak-Ibu sekalian. Nah, temuan-temuan pada OJL pertama itu dibawa pada kedua. Gitu loh. Jadi tuntas. Begitu sudah tuntas materi itu, maka bisa saja pertemuan berikutnya langsung bicara modul, juga diselipkan di situ loh ya. Modul itu tadi, ini modulnya juga diselipkan di situ, belajar modulnya di situ, di pertemuan kedua itu dan seterusnya. Jadi sebenarnya enjoy kalau ini betul-betul hidup. Alangkah nikmatnya ini Bu Ninden, Bu Ninglani, Pak Hendra dan kawan-kawan itu, maksudnya seperti itu Bapak sekalian. Oke. Anggarannya tadi kan tinggal 7 juta. Berarti waktunya ini bisa 4 jam lagi Pak Hendra. Waktunya 4 jam. Nah, yang pertemuan kegiatan ketiga ini 4 jam. Anggarannya mungkin cukup 2 juta Pak. Loh, Pak kok hanya cukup dia? Berarti kan hanya butuh seni. Kan hanya 4 jam. Kalau peralatan ATK, hand sanitizer tadi kan beli di pertama kan sudah lengkap dibeli pertama. Itu maksud saya begitu. Ya biar ngerti alurnya. Berarti ini cukup 2 juta. Berarti 7 juta, 3 juta sudah tinggal 10 juta, 35 juta kan ya? 35 juta. Oke. Masuk di OJL yang berikutnya.
Nah, OJL yang kedua, yaitu kegiatan keempat sekarang. Kegiatan keempat butuh anggaran, tetap butuh 1 juta misalnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kegiatan keempat ini butuh anggaran 1 juta saja. Nah, sama waktunya 10 jam, Pak. 10 jam. Waktunya 10 jam. Nanti tinggal dihitung. Nah, oh, ini ya. OJL yang kedua ini, OJL kedua. Oke, OJL yang kedua. 4 jam. Oke, kata dulu Pak Indra, apa takut salah saya di kegiatan ketiga, Pak? Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga ini, ini yang kegiatan ketiga ini jamnya yang besar. Ini Pak, ini 4 jam itu. Ini 4 jam. Kemudian kegiatan keempat itu OJL, Pak. Kegiatan keempat OJL. Yang di bawahnya tadi, itu yang 10 jam ini, Pak. Yang 4 ini, Yang 1 juta. Nah, oke, itu 10 jam. Oke. Bayarnya. Ketemunya berapa jam semua? Kan belum, yang kegiatan kelima belum. Nah, jadi pada saat ini kan tadi sudah belajar modul, belajar apa, misalnya belajar modul dan lain-lain. Itu pada saat itu juga dipraktekkan bagaimana cara mempraktekkan modul kepada anak-anak kita. Misalnya yang KKG, misalnya cara literasi yang benar seperti apa. Literasi kan macamnya sekarang banyak, literasi saja, literasi ini, numerasi dan macam-macam misalnya. Kemudian misalnya literasi sains, itu dipraktekkan pada saat itu. Bagaimana cara melakukan modul, bagaimana cara melakukan pendampingan dan lain-lain. Baru dari itu dibawa kepada yang ketiga atau kegiatan kelima. Nah, kegiatan kelima inilah sama waktunya 4 jam. Nah, Pak Indra, kegiatan kelima waktunya 4 jam, biar kawan-kawan langsung paham, Pak. 4 jam, kemudian biayanya tinggal 4 juta. Nah, oke. 4 juta. Oke. Total berarti ini, nah, cara kerjanya ini, kalau ini habis, Pak ya, wow. Ini kan sudah 5 kali kegiatan ya, jadi ini 5 kali kegiatan uangnya sudah habis gitu. Nah, pada saat membuat LPG maka disesuaikan gitu loh, gitu maksud saya seperti itu ya. Membuat LPG ya uang yang 15 juta karena memang tidak ada dana lain, hanya dana bantuan itu, maka berarti dana itu yang dipakai, yang dilaporkan seperti itu gitu loh. Nah, tapi diingat tadi, lupa tadi. Ini hanya untuk kegiatan, padahal tadi di atas itu lupa ada biaya untuk pelaporan. Nah, ya. Kalau kayak ini, nah pelaporan itu masukkan di mana? Masukkan di kegiatan yang pertama, Pak Hendra. Kayak gitu loh maksud saya. Karena kegiatan pertama tadi kan besar 7 juta, Pak. Nah, itu ya enggak ke atas, Pak, ke atas di atas tadi. Di atas di bab atas itu tekan tadi. Ya. Nah, ini tetap 7 juta. Nah, di mana tadi saya terangkan itu ya? Di bab di bab tadi di Pak, bukan di sini, di bawah tadi, nanti di bawah, Pak. Di rinciannya ada di bawah, Pak. 7 juta itu masuk di mana? Di bab berikutnya, Pak, di berikutnya. Oke. Nah, itu di bawah di rinciannya kan di situ, Pak. Itu rinciannya di situ, Pak Indra. Nah, itu kan global tadi. Baru di bab 4-nya dirinci, tadi dimasukkan 7 juta masukkan, Pak Indra. Kegiatan 1 tadi kan 7 juta. Kemudian OJL 1 juta, udah apa-apa, oke. Nah, biar ngerti langsung, mohon maaf Bu Nenen, biar kawan-kawan langsung paham gitu ya. Itu 1 juta. Ya, Bapak, kemudian justru kita dapat ilmu yang lebih, Pak. Kegiatan ketiga tadi 2 juta. Oke. Biar langsung paham itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini tadi kegiatan ketiga, kegiatan keempat tadi ya. Kegiatan itu berapa tadi? 1 juta ya. OJL berapa? 1 juta juga itu tadi. Oke. Nah, kalau belum nanti dipaskan saja, kalau nanti ada yang salah gitu ya. Kemudian di sini 4 juta tadi. Nah, coba dihitung kalau ketemu 15 juta ya. Oke, ketemu 15 juta. Nah, baru di situ itu totalnya, Pak. Gambaran umumnya seperti itu. Baru di breakdown di bawahnya, Pak Hendra. Biar ngerti. Di breakdown di bawahnya. Oh, seperti itu. 7 juta pada yang pertama itu untuk apa? Untuk Atika dirinci. Tidak apa-apa, diacak dulu Pak Indra. Diacak dulu. Misalnya butuh 1 juta. Atika 1 juta. Tidak usah, kuantitas tidak usah dulu. Pokoknya di situ dulu ya. Kemudian dokumentasi kan butuh banner itu Pak. Butuh banner, butuh apa itu misalnya. Oke, di situ dulu tidak apa-apa langsung ya. Oke, di situ 500 misalnya. Sertifikat, pokoknya 7 juta sertifikat Pak Hendra. Lo iya. Lah iya kan?
Nah, maksud saya dari situ. Jadi pelaporan dimasukkan di situ 500.000. Konsumsi. Nah, konsumsi sekarang hitungannya anggaplah pesertanya tadi kan 30. Anggap 300.000 berarti 900.000 misalnya. 1 juta loh Pak. Oh, mohon maaf, kenapa kok 1 juta? Jangan 900.000 karena di situ ada pengawas binanya, ada ketua KKM juga hadir, ada narasumber. Masa mau tidak diberi makan gitu ya? Jadi tulis 1 juta Pak Indra gitu maksud saya. Oke. Okay? Loh, kalau sekarang puasa Bu, nanti kan setelah puasa uangnya cair Bu. Ya, oke. Okay. Nah, tinggal berapa itu? Itu contoh nanti ketemu. Oke, okay. Lanjut di bawahnya. Kemudian honor panitia. Anggaplah honor panitia 4 orang kan? Anggaplah 800.000 Pak. Selama kegiatan tapi itu ya, selama kegiatan berlangsung. Oke, lanjut di bawahnya Pak. Poin keempat. Bu Jurni bukan per kali kegiatannya 800 itu. Ya enggak Pak, habis Pak. Habis. Habis Pak. Oke, belanja profesi, jasa profesi sekarang. Narasumber misalnya selama kegiatan tadi kan 7 juta itu ya. Nah, itu. 7 juta ini tinggal berapa ini? Jangan habis nanti. Oke, dianggarkan 1.500.000 Pak. Jasa profesi Pak. 1.500.000. Kan begini. Kalau itu eselon 4 ya, sebenarnya per jamnya itu 250 sampai 300 ya. Nah, itu kan tidak banyak, pertemuannya kan hanya berapa tadi kan 4 jam maksimal. Itu loh. Kan tidak banyak, itu pertemuannya kan tidak banyak. Berarti ya itu 1.500.000 sudah besar itu. Mungkin lebih itu. Oke, tidak apa-apa. Transport narasumber anggap ya karena kalau 2 orang kan 300 Pak. 300 boleh. Tapi kalau lokal itu hanya 110 Pak. Kalau itu antar kabupaten yang 150 itu. Anggap 300 lah dulu, tidak apa-apa. Panitia pembelian barang-barang hand sanitizer tadi untuk protokol kesehatan. Nggak apa-apa, diacak saja ketemu misalnya di situ 500 juga Pak. 500, operasional 500. Nah, oke. Jadi saya beri contoh satu saja kawan-kawan sekalian. Total ketemunya jumlahnya di paling bawah Pak. Nah, administrasi bank nggak perlu sementara Pak. Nanti dibuatkan oleh direktorat. Nah, berarti total ketemunya 7 juta itu Pak. Nah, itu tidak apa-apa, tidak usah dihitung Pak. Itu kan hanya acak saja. Nah, 7 juta. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Jadi cara merincinya seperti itu, harus detail seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kawan-kawan semua? Monggo, saya kembalikan ke Bu Dinen dulu. Ada Pak. Oke, saya bacakan ini Pak ya. Ini Pak, untuk honor narasumber atau panitia kan mengacu pada SBM. Bagaimana kalau kenyataan di lapangan? Bentar Pak. Kalau kenyataan di lapangannya ternyata tiap MGMP itu berbeda-beda, apakah itu nanti akan bermasalah? Atau haruskah kami tiap MGMP tersebut berkoordinasi? Atau adakah instruksi agar seragam dalam memberikan honor narasumber atau panitia? Ini pertanyaan dari Ibu Bulina. Oh, Bulina. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tiap kabupaten kota SBM tidak sama, tiap provinsi tidak sama, SBU dan SBM tidak sama, itu yang pertama. Yang kedua kan ada minimal maksimal ya. Kalau uang misalnya contoh saya berjalan, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf mudah-mudahan saya tidak riak ya. Kalau saya keliling itu Bu Nenden kan sering tahu lah, kan saya sering share di grup ya, saya keliling itu, saya per jamnya itu 900 Bu.